Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran evaluasi seni musik. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial pembelajaran di mana terkait bahwa perencanaan perkuliahan kita secara online yang telah diadakan kemarin Zoom mendapat kendala terkait sinyal dan perangkat yang tidak memadai sehingga memungkinkan saya untuk membuat video pembelajaran kali ini. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat dan dapat kalian pahami. Baik, selamat menyimak. Ya, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas atau belajar tentang membuat soal melalui Google Form. Ya, jadi langkah pertama yaitu buka email kalian. Ya, di email nanti kalian harus sign in ya, harus masuk dengan akun kalian masing-masing. Kemudian selanjutnya kalian masuk ke titik ini, ada 9 ini di samping foto ya, kalian pilih drive ya, ingat ini drive. Nah, dari sini akan muncul portal Google Drive kalian. Nah, kemudian klik new di sini. Kemudian masih loading. Nah, kemudian dari sini kalian klik more. More ini nanti akan ada Google Form ya. Nah, Google Form ini kalian klik. Nah, nanti akan muncul tampilan awal Google Form. Ya. Sebenarnya ada cara lain juga. Ketika kalian tanpa melalui email, kalian tinggal buka langsung form, gitu juga akan muncul gitu ya. Form, bukan office ya. Buka Google ini, kemudian Google kalian tulis aja Google Form gitu. Itu bisa gitu. Cuman saya ajarkan dari sini adalah melalui email kalian agar langsung terintegrasi atau terkonek dengan akun Gmail kalian masing-masing. Selanjutnya akan muncul semacam ini. Ini adalah sudah masuk ke portal Google Form. Jadi yang pertama di sini adalah membuat soal ya. Jadi untuk membuat soal misalkan ini materi tentang seni musik. Nah, kalian dalam membuat materi ini harus menyesuaikan level kemampuan siswa. Ya. Jadi kemampuan siswa kalian misalkan itu tingkat SD maupun SMP atau SMA bahkan SMK, itu kalian juga harus menyesuaikan kemampuannya. Nah, ketika membuat soal itu kalian juga harus memahami level pada taksonomi Bloom ya, terkait C1 sampai C5 atau bahkan sampai tahap creativity ya atau penyanyi Anderson. Nah, namun pada kali ini untuk level SD sampai SMA gunakan sampai ya minimal untuk dasar saja C1 C2 gitu. Minimal pemahaman dan pengetahuan. Analisis boleh saja di materi di soal uraian, tapi saya akan ajarkan pada soal multiple choice terlebih dahulu atau pilihan ganda. Jadi setelah kalian tulis seni musik, kemudian di sini ada form description. Form description ini adalah harusnya ini menjelaskan tentang deskripsi materi yang akan kalian buat. Tetapi kalau saya biasanya saya buat untuk misalkan seperti ini, silahkan pilih jawaban yang tepat. Kalau saya biasanya seperti ini saja, itu juga boleh gitu. Nah, kemudian untuk membuat soal kalian klik di sini, misalkan buat soal yang sederhana, misalkan apa lah untuk anak SMP ya, misalkan lagu Indonesia Raya diciptakan oleh. Nah, ini sederhana, ini contoh saja, yang penting nanti kalian bisa praktek. Kemudian opsi 1 misal namanya ya, misalkan siapa, misalkan Soekarno gitu. Nah,
Di multiple choice ini harus ada 5 ya, 5 pilihan. Jadi ketika kalian menambahkan ini klik add order ini ya. Nah, kemudian kalian ketikkan apa misalkan Jokowi. Nggak apa-apa, ini sengaja gitu. Kalian boleh memilih yang lain gitu misalkan. Kemudian misalkan siapa PR Supratman, kemudian misalkan ini siapa, misalkan Judika gitu atau siapa gitu, terserah. Kemudian kelima misalkan siapa gitu, kan Antoni gitu. Nggak apa-apa, sengaja. Nah, dari 5 ini multiple choice harus diklik ya. Nah, ini. Kemudian ini soal pertama sudah jadi nih. Nah, kalian harus klik required. Required ini wajib artinya. Jadi wajib untuk dijawab oleh siswa nantinya. Nah, kemudian untuk menambahkan soal yang kedua, ini klik ini, add question. Nah, kan muncul pertanyaan yang kedua. Nah, nanti biasanya kan ada yang ini di klik sini ada shuffle option order. Shuffle option order ini nanti ketika kalian share ke murid, soalnya akan berbeda pada nomornya. Jadi misalkan yang murid A mendapat soal nomor 1 itu di nomor 1, tapi bisa jadi di murid yang B itu soal yang tadinya nomor 1 di A bisa jadi ngacak, bisa jadi di B itu bisa nomor 3, nomor 5 dan seterusnya seperti shuffle. Nah, ketika kalian menulis shuffle ini jadi tidak perlu dinomerin gitu, tidak perlu dinomori 1 terus ini 2 gitu. Tapi jika kalian menghendaki tidak ingin di shuffle atau semuanya artinya semuanya akan sama, kalian berarti harus kasih nomor gitu. Kalian boleh kasih nomor gitu, 1. Nah, gitu. Kemudian yang di sini misalkan 2 gitu. Tapi jika kalian shuffle, tapi saran saya mending shuffle gitu, agar berbeda gitu nomor soalnya antara siswa satu dengan yang lain. Jadi nggak usah kasih nomor. Kemudian ini multiple choice ya, ini cara untuk multiple choice. Selanjutnya, misalkan nanti ada yang namanya uraian atau esai ya, soal jawaban gitu. Ini dirubah. Ketika ada soal esai, kemudian hanya menjawab satu kata, berarti klik short answer ini. Nah, misalkan suruh menyebutkan gitu, pakai contoh yang sama gitu. Jadi buat lagu Indonesia Raya diciptakan oleh titik. Nah, ini pertanyaan sepertinya adalah siswa nanti harus mengetik ya, membuat. Jadi short answer. Nah, ini udah jadi nih. Katakanlah kalau zaman sekolah dulu ada Romawi 1, Romawi 2 lah. Inilah Romawi 2, hanya jawaban singkat. Nah, yang soal argumen atau soal penjelasan ini add lagi ya. Nah, ini dirubah ke paragraf. Jadi membutuhkan jawaban yang panjang. Nah, long answer di sini. Itu cara sekilas untuk membuat soal melalui Google Drive ya. Teknisnya seperti ini ya, seperti itu. Jadi tadi memasuki dulu, masuk lewat ke Gmail akun kalian, kemudian Google Drive, lalu masuk ke Google Form. Kemudian selanjutnya setelah semua selesai, ini nanti bisa terrecord di response ini ya, jawaban siswa. Karena ini belum ada yang belum dibagikan, jadi masih kosong. Nanti berapa, misalkan 5 siswa atau 10 siswa menjawab, ini akan muncul 5 responses dan lain sebagainya. Bahkan bisa di print di Excel di sini. Ya. Kalian juga bisa men-settingnya ya. Untuk collect email ini disetting ya, saya tadi disetting di sini, ini setting.
ini collect email ini untuk mengumpulkan. Jadi nanti yang menjawab itu juga harus masuk ke sini dengan menggunakan Gmail ya. Kalau di Gmail kan pasti sudah punya. Kenapa kemarin saya tanyakan apakah sudah punya akun UNJ gitu. Nah, oke lah kalau sudah punya. Cuman ketika kita bagian ke siswa kan belum tentu memiliki akun UNJ karena akun itu adalah akun yang dibuat oleh Microsoft dan itu berbayar gitu. Jadi itu hanya fasilitas untuk mahasiswa dan dosen. Tapi ketika untuk siswa sekolah biasanya mereka tidak punya, jadi gunakan Gmail aja yang pasti mereka sudah punya. Jadi collect email di sini boleh limit minimal 1 jawaban. Jadi klik. Jadi satu siswa hanya bisa satu akun Google hanya bisa menjawab 1 kali gitu. Jadi nggak bisa double-double. Ini diklik aja. Nah, kemudian respon can edit summer, bisa ngedit nggak setelah disubmit? Kalau nggak usah gitu. Itu aja. Kemudian save. Nah, udah. Nah, ketika sudah jadi seperti ini, udah jadi soalnya, tinggal di-share ke siswa gitu. Share-nya get briefing link. Nah, get briefing link ini nanti ketika ini sudah jadi ya, ini kan hanya contoh membuatnya, tapi nanti harus sudah jadi dulu. Setelah jadi nanti kalian sudah dapat linknya. Nah, linknya seperti ini munculnya nanti. Siswa akan menjawab seperti ini. Tampilan pada portal siswa. Nah, link inilah tadi ya di copy terus tinggal di send. Nah, siswa nanti dapat menjawabnya baik bisa melalui handphone maupun melalui komputer atau laptop. Yang penting kalian punya linknya. Seperti itu ya kira-kira untuk membuat soal. Nah, nanti juga akan saya sertakan panduannya yang saya ketikkan ya, saya tulis nanti mungkin berupa PDF atau tulisan apa yang sudah saya buat untuk mendukung pembelajaran. Jadi kalau kalian ada yang masih belum paham tentang videonya, kalian juga boleh buka tulisannya nanti penjelasannya. Baik, itulah sekilas pembelajaran mengenai evaluasi pembelajaran. Kemudian tugas kalian adalah membuat soal untuk level SMP atau SMA ya. Jadi levelnya yaitu pada taraf C1 atau C2, bahkan maksimal C3 C4 bolehlah, silahkan ya. Itu berarti kan sekali lagi saya ulangi, buat soal melalui Google Form C1 sampai C2 atau C3 sampai C4. Tapi pokoknya dasar dulu C1 C2, kirim silakan kalian buat sebanyak 5 multiple choice atau 5 soal pilihan ganda. Lalu dua esai ya. 2 esai atau 2 yang harus dijawab singkat gitu, bukan paragraf ya, beda ya. Jadi hanya kalian buat 7 soal aja buat latihan. Jadi 5 soal multiple choice pilihan ganda dan 2 esai atau 2 jawaban singkat. Nah, kemudian di dalam kalian membuat soal ini harus menggunakan HOTS atau higher order thinking skills ya. Jadi sudah menggunakan level tarapan yang tinggi ya. Jadi tidak hanya jawab. Kalau tadi tentang misalkan yang saya contoh tadi kan masih low ya, masih lots. Kalau kalian yang buat nanti tugasnya adalah menggunakan pemikiran tingkat tinggi. Baik, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Terima kasih, selamat mengerjakan.